Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. Wabadu, alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk melanjutkan kembali di pekan ini kajian hadis kita di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan beberapa pembahasan. Pembahasan yang kita selesaikan itu fase pertama, fase kedua, dan mukadimah dari fase ketiga. Kemarin kita katakan bahwasanya fase yang ketiga ini itu fokus membahas hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya hadis. Dan syarat diterimanya hadis ada 5. Maka nantinya yang akan dibahas di dalam fase ini itu ada 5 macam daripada hadis. Yang mana setiap macamnya itu seperti misalkan hadis yang dhaif karena sanadnya terputus, itu nanti akan ada banyak lagi macamnya. Begitu juga dengan jika sanad sanad daripada hadisnya di dalamnya terdapat rawi yang tidak adil atau ada rawi yang tidak dhabit dan atau terdapat syuzuz atau ilah. Ini nanti akan memberikan kita cabang dari macam-macam hadis. Hari ini kita akan membahas tentang hadis yang sanadnya terputus. Sebuah sanad pada asalnya itu harus bersambung. Ya, syarat agar sebuah hadis bisa diterima, sanadnya harus tersambung. Maka misalkan kita punya sini sahabat meriwayatkan kepada tabi'in, meriwayatkan kepada tabi'in lain misalkan, lalu meriwayatkan kepada tabi'in, lalu tabi'in meriwayatkan kepada tabi'in lagi, dan meriwayatkan kepada rawi biasa, dan begitu seterusnya. Maka jika sahabat ini ya, yang pertama, ini pernah bertemu dengan orang kedua, dan orang kedua pernah bertemu dengan orang ketiga pernah bertemu dengan orang keempat, dan orang keempat pernah bertemu dengan kelima, lima ke enam, dan enam pernah bertemu dengan orang ketujuh. Mereka semua mungkin untuk bertemu, maka kita katakan sanadnya bersambung. Dan sanad yang bersambung ini kita sebut dengan istilah muttasil. Muttasil atau bahasa Indonesianya itu bersambung sanadnya. Jadi hukum asalnya sebuah hadis agar bisa diterima dia harus sanadnya muttasil. Kalau tidak muttasil nanti akan ada banyak macamnya. Kita akan tolak hadis. Kita akan tolak hadisnya. Hanya saja yang tidak bersambung ini berarti jika tidak ini ya, jika terputus, kita akan bagi dia dua kategori. Jadi mutasil itu hukum asalnya sebuah sanad harus bersambung. Bisa dia terputus. Nah, cuma nanti yang terputus ini itu bisa kita bagi dia menjadi 2 macam. Ada yang jelas, ada yang samar. Nah, kita akan coba bahas yang jelas terlebih dahulu. Adapun yang samar, kita akan bahas next setelahnya. Yang jelas, maksudnya bagaimana? Coba, ketika misalkan kita katakan di sini nomor 1. Ya,
atau nomor dua, atau nomor tiga aja deh. Nomor tiga, misalkan orang ini itu ternyata tidak pernah bertemu dengan orang kedua. Ternyata tidak pernah bertemu dengan orang kedua. Taunya dari mana? Taunya misalkan dengan jarak antara di sini tahun wafat dan di sini tahun lahir. Misalkan di sini tahun wafatnya itu tahun 90 Hijriah. Sedangkan ini tahun lahirnya itu 88 Hijriah. Maka ketika nomor tiga ini meriwayatkan dari nomor dua, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena di sini dia wafat tahun 90 Hijriah dan di sini dia lahir tahun 80 Hijriah. Dan apa 88 atau 80 juga nggak masalah. Maka ketika nomor 2 ini wafat, umurnya yang nomor 3 ini masih 10 tahun. Dan 10 tahun mungkin pada saat itu, atau 88 yang lebih jelas. Masih 2 tahun, 2 tahun masih belum mengerti apa-apa. Masih nyusu dengan ibunya. Maka ini jelas dengan yang seperti ini, ya dengan kita tahu tahun wafat dan tahun lahir, kita sudah langsung tahu bahwasanya orang nomor 3 ini tidak pernah bertemu dengan rawi nomor 2. Atau cara lainnya adalah dengan mengetahui misalkan di sini nomor 4. Misalkan nomor 4 dia adalah penghuni penduduk Madinah. Orangnya di Madinah, misalkan. Sedangkan orang nomor 5 adalah orang Yaman, misalkan. Dan keduanya ternyata tidak pernah keluar dari kota tersebut. Tidak pernah pergi keluar kota. Gitu. Tidak pernah haji, tidak pernah pergi ke luar kota. Maka jika nomor 5 tiba-tiba meriwayatkan dari nomor 4, ini juga kita katakan tidak mungkin. Karena keduanya tidak mungkin bertemu. Yang nomor 4 itu hanya terus-menerus di Madinah, dan yang nomor 5 terus-menerus di Yaman. Ya zaman dulu tentu saja nggak ada Zoom seperti sekarang ini ya. Nggak ada teknologi yang canggih sehingga orang di Indonesia dengan Mesir bisa bertemu. Nggak. Dulu Madinah ketika nggak pernah bertemu, nggak pernah keluar. Dan satu lagi di Yaman ketika nggak pernah keluar dari kotanya misalkan. Ini kita katakan sanadnya terputus. Kenapa? Karena ya mereka berdua faktanya tidak pernah bertemu. Bagaimana bisa kok tiba-tiba si nomor 5 meriwayatkan dari nomor 4? Nah, yang sanatnya, yang di dalam sanat terputus ini, yang dalam masuk kategori jelas, ini kita bisa bagi dia menjadi, kita bisa bagi dia menjadi beberapa macam. Macam yang pertama, kita punya munqati. Munqati itu bagaimana? Munqati itu yang dia ada keterputusan, ada satu rawi yang hilang, ada terputus. Yang terputusnya itu di mana saja. Semua keterputusan itu kita sebut dengan munqati. Sanad yang terputus, baik terputusnya di awal atau di apa namanya di akhir, itu semua kita sebut dengan munqati. Maka misalkan ini sanadnya ya. Misalkan hukum asalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mereka semua itu meriwayatkan satu dari yang lainnya. Maka misalkan yang munqati itu begini. Ini adalah sanad yang munqati. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat nomor tiga, nomor tiga itu hilang. Nomor 4 di sini harusnya meriwayatkan dari nomor tiga, baru kemudian nomor tiga meriwayatkan dari nomor dua. Atau rawi yang keempat meriwayatkan dari rawi ketiga, dan rawi ketiga meriwayatkan dari nomor dua. Tapi di sini nomor 4 meriwayatkan langsung dari nomor dua.
Nah, ini kita sebut dengan munqati. Baik nanti dia ter apa namanya terputusnya. Di sini kita bisa lihat dia di tengah ya. Kalau terputusnya di awal kita juga sebut dengan munqati. Di akhir itu juga kita sebut dengan munqati. Jadi munqati itu ketika sanadnya terputus di mana saja. Yang kedua, kita punya sanad yang terputus di tempat tertentu, yaitu di awal sanad. Kita punya hadis yang kita sebut dengan mu'allaq. Ini terputus, tetapi letaknya di awal sanad. Maka misalkan di sini nomor 7 ini adalah eh, kalau kita buat kayak gini. Nomor 7 ini misalkan adalah pemilik sanadnya. Pemilik sanad. Pemilik sanad maksudnya yang kitanya gitu ya. Tahu deh. Ini adalah penulis karena nanti ada kaitannya itu. Dan kita sebut saja dia hmm, misalkan kita, misalkan. Maka dari kita ketika kita tidak apa namanya? Ketika kita meriwayatkan langsung ke nomor 5 dan padahal kita tidak pernah bertemu dengan orang nomor 5, maka ini itu ada keterputusan. Tetapi di sini keterputusannya punya tempat tertentu, yaitu di awal sanad. Nih. Karena orang meriwayatkan sanad kan dia nanti akan menyebutkan pertama adalah orang yang pertama apa orang ketika membaca sanad itu dia akan menyebutkan dari gurunya. Berarti awal sanadnya adalah gurunya, setelah itu guru dari gurunya, setelah itu guru dari guru dari gurunya, begitu seterusnya. Maka jika awal sanatnya itu bukan gurunya, bukan orang yang pernah dia temui dan pernah dia ambil sanatnya dari orang tersebut, maka ini kita sebut dengan hadis yang mu'allaq. Jadi mu'allaq itu dia terputus di awal. Sedangkan kalau yang munqati itu terputus di mana saja. Dan secara tidak langsung sebenarnya hadis yang mu'allaq ini juga kita sebut sebagai munqati. Karena dia masuk ke dalam kata terputus di mana saja. Kan munqati dia terputus dan terputusnya di mana saja. Baik di awal, baik di tengah seperti ini, atau di awal, atau di akhir nanti. Dan ini, yang seperti ini, model seperti ini kita sebut dengan munqati dan kita juga sebut dengan mu'allaq. Yang ketiga, kita punya mursal. Mursal ini terputus juga di akhir atau pangkalnya, yaitu sahabat, di bagian sahabatnya. Maka misalkan ini kan nomor 1 kita katakan dia sahabi. Sahabi meriwayatkan dari Rasulullah. Tentu saja tidak akan saya gambar satu Rasulullah. Nah, di sini konteksnya itu bukan sahabi yang meriwayatkan dari Rasulullah, tapi adalah seorang tabi'i. Maka modelnya seperti ini. Kalau tabi'i yang meriwayatkan daripada Rasulullah, tentu saja tabi'i tadi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Maka ada keterputusan dalam sanadnya. Karena kita tahu bahwasannya tabi'i ini tabi'i tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. Bagaimana bisa dia mendapatkan atau mendatangkan sebuah hadis yang mengatakan dari Rasulullah SAW padahal dia tidak pernah bertemu dengan Rasul. Maka
Ini kita sebut dengan mursal. Dia terputusnya di bagian awal sanad, di bagian akhir sanad atau di bagian sahabat. Jadi munqati ini terputus di mana saja, muallaq terputus di awal sanad, mursal terputus di akhir sanad. Dan baik muallaq maupun mursal kita juga sebut sebagai munqati. Karena kan munqati di mana saja, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Jadi munqati cakupannya lebih luas. Semua yang terputus kita akan sebut dengan munqati. Terputusnya di awal kita sebut dengan muallaq dan munqati. Semua apa yang terputusnya di akhir kita sebut dengan mursal dan munqati. Macam yang terakhir yang akan kita bahas di hari ini adalah mu'dhal. Dia terputus dua rawi berturutan. Ada satu lagi yang terakhir yaitu mu'dhal. Dia terputus dan terputusnya itu dua rawi. Contohnya misalkan seperti ini. Ini nomor 5 harusnya meriwayatkan dari nomor 4 dan nomor 4 meriwayatkan dari nomor 3. Oke, ini adalah mu'dhal. Cara tahu mu'dhal ini dari mana? Cara tahunya adalah dengan mengecek apakah ada dari semua guru nomor 5. Jadi orang nomor 5 ini kita cek semua guru dari nomor 5. Ya, siapa aja itu kita cek. Lalu kita cek guru dari setiap gurunya. Semua guru dari setiap guru nomor 5. Nomor 5 punya guru. Misalkan punya guru 5. Nomor 5 punya 10 guru misalkan. Nah, maka masing-masing itu kita cek. Ada nggak dari gurunya ini yang pernah bertemu dengan nomor 2? Kalau tidak ada, maka kita katakan hadisnya mu'dhal. Karena pasti gurunya itu meriwayatkan dari orang lain, yang orang lain tadi baru meriwayatkan dari nomor 2. Tapi kalau ada, maka tidak kita sebut sebagai mu'dhal. Kita cuma sebut sebagai munqati'. Oke, jadi kalau sanadnya terputus di mana saja, kita sebut munqati'. Terputus di awal, kita sebut sebagai mu'allaq, terputus di akhir. Bagian sahabat, kita sebut sebagai mursal. Terputusnya dua rawi berturutan, kita sebut sebagai mu'allaq. Kalau tidak berturutan bagaimana? Munqati'. Kalau terputusnya di 3 tempat berturutan, berarti mu'dhal dan munqati'. Jadi dua di sini nggak harus dua ya, nggak harus dua rawi, tapi dua atau lebih, gitu. Dua atau lebih. Oke, dua atau lebih. Dan ini semua itu termasuk kategori yang jelas. Kenapa? Karena dengan mengecek tadi ya, dengan ngecek orangnya, dengan ngecek rawinya, apakah dia pernah bertemu atau tidak, kita langsung tahu bahwasannya eh, kalau mungkin bertemu, maka syaratnya mutasil. Tapi kalau ternyata tidak pernah bertemu, maka kita katakan dia mu'allaq atau mursal atau mu'tal. Tergantung dengan kondisinya. Munqati atau mu'allaq atau mursal atau mu'tal. Oke. Yang samar bagaimana? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Dia tidak hanya bisa dengan pengecekan apakah pernah bertemu atau enggak. Karena kalau yang di kasus yang samar nanti semuanya pernah bertemu. Tetapi ada masalah di sana. Itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini pembahasan kita pada hari ini. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.